Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar Republika Podcast. Selamat datang di podcast kami. Jadi ini adalah podcast perdana kami. Jadi hari ini kita akan membahas topik tentang kepemimpinan pendidikan. Oke, jadi teman-teman perkenalkan saya Azmi Elshania dan rekan saya Feni Maharani. Nah, kami akan memandu acara diskusi kita pada hari ini. Nah, kali ini kami sudah memiliki 3 narasumber dari teman-teman kami sekalian. Kepada narasumber kami persilahkan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari kakak cantik, kakak Naila. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Halo semuanya, nama aku Naila Rida. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Goza Abila, bisa dipanggil Oza. Hai semuanya, nama saya Rizky Ananda Nakampun. Kalian bisa manggil aku Rizky. Terima kasih. Oke, terima kasih karena narasumber-narasumber kita sudah memperkenalkan dirinya. Kita lanjut saja ke pertanyaan ya, dan kita mulai diskusi kita hari ini. Jadi yang pertama, saya mau nanya ke Naila. Nah, jadi ngomong-ngomong soal kepemimpinan nih ya, Nay. Menurut Naila nih, apa sih perspektif pemimpin dan kepemimpinan menurut Naila? Oke, jadi kalau kepemimpinan sama pemimpin itu menurut aku merupakan suatu yang berbeda. Jadi kalau kepemimpinan itu adalah suatu kegiatan atau proses yang mana seseorang di situ, di proses itu memberikan arahan, membimbing, dan mengarahkan seseorang, dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Sementara kalau pemimpin itu adalah orang yang berperan sebagai memberikan arahan. Jadi intinya kalau pemimpin itu adalah orang yang memberikan arahan, sementara kalau kepemimpinannya itu dia suatu kegiatannya atau prosesnya, proses memberikan arahan tersebut. Gitu Azmi, Feni. Baik, begitu ya Naila. Lalu menurut Naila, apakah semua orang itu dapat menjadi seorang pemimpin? Semua orang bisa aja sih menjadi pemimpin, karena kalau pemimpin itu dia seseorang bisa mampu untuk dikatakan menjadi pemimpin, yaitu orang yang memiliki kecakapan, orang yang memiliki mampulah dia memiliki keterampilan untuk dijadikan seorang pemimpin, karena dasarnya untuk istilah pemimpin ini itu mengarah kepada keterampilan seseorang. Jadi kalau misalnya orang itu punya wawasan untuk menjadi pemimpin, kenapa tidak gitu. Jadi semua orang menurut aku bisa menjadi pemimpin. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Naila. Jadi selanjutnya pertanyaannya itu menurut Kak Naila nih, pemimpin setahu saya kan pemimpin itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu leader dan lead gitu kan. Nah, bisa dijelasin nggak sama Kak Naila itu maknanya apa sih? Ya benar, jadi pemimpin itu dia berasal dari bahasa Inggris ya, leader. Jadi leader itu adalah artinya maknanya mengarahkan. Dan menariknya lagi kalau leader itu dia berasal dari kata dasar lead, yang mana lead itu terdiri dari kata L, I, E, dan D ya kan. Kalau untuk L-nya sendiri itu kepanjangannya loyalty, yang artinya kalau setiap pemimpin itu harus mampu untuk meningkatkan motivasi anggotanya supaya lebih semangat, dan dia harus loyal untuk memberikan kebaikan kepada anggotanya. Jadi anggota dan kepanjangan dari I-nya itu educate, yang mana seorang pemimpin itu harus memberikan knowledge-nya atau pengetahuan yang dia ketahui gitu kepada anggota-anggotanya.
untuk selanjutnya itu kepanjangan dari A atau E, yaitu advice, yang mana seorang pemimpin itu harus mampu untuk memberikan solusi kepada anggotanya, terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Mungkin kalau nggak solusi, dia bisa mengasihkan nasihat gitu kepada anggotanya. Gitu. Dan untuk yang terakhir itu dari kepanjangan dari D. Kalau D itu dia atau D itu kepanjangannya disiplin. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu untuk menunjukkan bahwa dirinya itu mempunyai etika atau disiplin gitu. Disiplin sehingga anggota-anggotanya ini bisa mencontoh kedisiplinannya gitu. Dan mencontoh kedisiplinannya, jadi mereka dalam organisasi itu bisa membentuk kepribadian yang beretika gitu. Baik, nah lalu menurut Naila, pendidikan itu maksudnya bagaimana sih kalau dilihat dalam artian unsur-unsurnya gitu, dan garis serta tipe kepemimpinan dalam ruang lingkup perkuliahan itu seperti apa? Boleh dijelasin? Oke, kalau untuk kepemimpinan pendidikan, jadi tadi kan aku udah jelasin, apa itu kepemimpinannya kan, dan kita di sini sebagai mahasiswa juga yang menjalani pendidikan gitu kan. Jadi kepemimpinan pendidikan itu adalah suatu proses atau kegiatan yang mana seseorang memberikan arahan gitu. Seorang yang memberikan arahan itu tadi kan kita bilang seorang pemimpin. Jadi di sini di kepemimpinan pendidikan itu pemimpinnya itu ya pemimpin pendidikan. Kalau pemimpin pendidikan ini dia bisa seorang guru, bisa seorang dosen, bisa dia juga seorang menteri pendidikan, gitu ya kan? Yang mana mereka akan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu ya tidak lain tujuan pendidikan gitu. Tadi mengenai unsur juga ya, unsur kepemimpinan pendidikan ya. Kalau unsur kepemimpinan pendidikan itu, kepemimpinan dia harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan orang lain gitu, untuk mempengaruhi orang lain. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu untuk dia ngasih kebijakan, dan dia harus mampu untuk membuat orang lain terpengaruh dengan apa yang dikatakannya, kebijakan yang dikatakannya. Jadi orang ngikut gitu atas kebijakan-kebijakan yang dia berikan gitu. Terus juga unsur kepemimpinan selanjutnya, kemampuan untuk menggerakkan tingkah laku seseorang. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu untuk bagaimana caranya dia bisa menggerakkan tingkah laku seseorang itu atau anggotanya. Yang selanjutnya unsurnya kayak keunggulan dalam mental, fisik, dan intelektual. Jadi seorang pemimpin itu harus unggul dalam bidang mentalnya, intelektualnya, dan dalam bidang fisiknya daripada anggotanya. Dan yang terakhir untuk unsurnya itu dia harus mampu untuk bagaimana caranya dia bisa merumuskan suatu tujuan dari organisasinya atau mencari dari tujuan dari organisasinya gitu. Azmi, Penny. Dan kalau menurut aku juga nih ya, tadi kan disinggung mengenai gaya kepemimpinan dan juga tipe kepemimpinan di bidang perkuliahan. Kalau menurut aku itu dia berhubungan dengan dosen dan juga posma. Mungkin yang kita kepemimpinan yang sering kita jalani itu ya berhubungan dengan posma dan juga dosen, yang mana pemimpin kita itu yang mana gaya kepemimpinannya itu dia terbagi menjadi 4. Ada yang dia pemimpin yang bersifat partisipatif. Jadi dia kalau partisipatif itu pemimpinnya itu
dia mengajak anggota dan serta anggota dalam berkonsultasi. Sementara kalau gaya kepemimpinan selanjutnya itu gaya kepemimpinan otoriter, yang mana dia hanya memikirkan dirinya aja, bukan memikirkan dirinya aja, maksud saya kalau dalam memutuskan suatu keputusan dia nggak meminta pendapat dari anggotanya apa menurut dia yang benar, ya dia lakuin gitu, nggak dia meminta pendapat dari anggota-anggotanya gitu. Terus gaya kepemimpinan laissez-faire itu dia gaya kepemimpinan yang seorang pemimpinnya ini dia memberikan sebagai fasilitator, jadi dia memberikan knowledge kepada anggotanya gitu. Terus yang terakhir gaya kepemimpinan transformasional, yaitu dia pemimpinnya ini suka memberikan perubahan gitu. Untuk tipe-tipenya juga ada 6 ya. Ada dia tipe non pribadi, tipe pribadi, tipe yang otoriter, tipe yang demokratis, dan juga tipe menurut bakatnya. Gitu aja sih. Panjang ya. Azmi. Ya, enggak sih, kalau menurut saya itu udah terlalu mendetail ya. Makasih loh untuk penjelasannya untuk Naila. Nah, karena menurut saya penjelasan yang lain udah cukup luas ya, kita lanjut pertanyaannya ke Iki. Nah, di sini aku mau nanya nih, Iki. Menurut Iki nih, kepemimpinan ini, khususnya kepemimpinan pendidikan ini dalam kacamata Islam itu seperti apa sih? Nah, tadi kan udah jelasin sama Kak Naila, yang dimana kepemimpinan itu artinya proses. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan pendidikan itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang dimana dia bisa mengarahkan ataupun mengorganisir satu organisasi atau satu organisasi ataupun satu komunitas, yang dimana itu masih mengarah dan mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Jadi gitu. Oke, jadi gitu ya Ki. Terus kan ada nih pernyataan sebelumnya yang menjelaskan bahwa kepemimpinan itu wajib ada, baik secara syar'i ataupun secara akli. Nah, kalau mengenai tentang hal itu bisa tolong dijelaskan nggak Ki, maksudnya itu seperti apa ya? Nah, ya benar sekali ya. Ada dua jenis di sini ya, secara syar'i kepemimpinan, dan secara akli kepemimpinan. Jadi secara syar'i kepemimpinan itu adalah dengan mengikuti sesuai dengan perintah Allah, menjadi seorang pemimpin yang bertakwa, dan sebagai hamba Allah yang taat, kita harus taat kepada seorang pemimpin. Jadi di sini seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas dan memiliki keteguhan hati yang tinggi untuk mengatur para anggota-anggotanya menuju ke jalan Allah berdasarkan dalil dan hadisnya. Dan untuk secara yang akli kepemimpinan, ini artinya adalah suatu tatanan yang tanpa adanya kepemimpinan pasti akan menjadi rusak dan porak-poranda. Yang dimana di sini artinya adalah tanpa seorang pemimpin yang bijak dan tanpa seorang pemimpin yang mempunyai keteguhan hati, ini bakalan mengubah mindset daripada anggotanya menjadi lebih buruk. Apalagi mereka bakalan lepas dari yang namanya Al-Quran dan hadis. Padahal itu adalah patokan dari umat Islam. Benar kan? Nah, jadi kita harus mengikuti secara syar'inya. Itu. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan kata Iki patokan umat Islam itu tentang adalah Al-Quran dan hadis. Nah, jadi aku mau nanya nih, jadi apa aja sih dalil-dalil Al-Quran tentang kepemimpinan dalam Islam itu? Nah, jadi kalau dalam Al-Quran itu ada beberapa, yang dimana saya ambil hanya 6 saja ya. Soalnya kan di Al-Quran banyak nih. Tapi sebagai sebagai wejangan untuk kita, sebagai pencerahan untuk kita. Jadi saya menemukan di sini di surah Al-Baqarah ayat 30, yang dimana artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang rusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu atas namamu? Dia berfirman, sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pada surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, di sini pasti bakalan dibuka mindset kita tentang masa sih orang-orang yang merusak itu bakalan jadi pemimpin? Kenapa kami yang bertasbih dan memuja namamu, tapi kami tidak dijadikan seorang pemimpin? Harusnya kan kami pemimpin yang layak gitu loh. Nah, untuk selanjutnya di surah Al-An'am ayat 165, yang dimana artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia mengangkat
sebagian kamu atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang telah diberikannya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu pada Quran surah Al-An'am ayat 165. Dan yang ketiga ada di surah, sebentar ya. Nah, yang ketiga ada di surah Syad ayat 26, yang dimana artinya, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan menjadi khalifah atau penguasa di bumi, maka berikanlah keputusan di antara manusia yang adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Karena dengan menyesatkan engkau dari jalan Allah, sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang sangat berat. Karena mereka merupakan perhitungan di hari akhir. Nah, di sini yang dimasukkan tadi di akli daripada kepemimpinan. Ini nggak boleh dilakukan karena ini bakal menyesatkan anggota kita, menyesatkan sekelompok orang yang kita bimbing, dan menjauhkan mereka daripada Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Nah, yang keempat ada di surah Ali Imran ayat 26, yang dimana artinya seperti ini. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini yang seperti saya sudah jelaskan di surah Al-Baqarah yang tadi, itu nggak bakalan masuk hidayahnya kalau kita mengikuti pemimpin yang sesat. Dan apabila kita mengikuti pemimpin yang insya Allah kekeh sama pendiriannya, bakalan berpedoman sama Al-Quran sama hadis, itu bakalan membuat kita mengikuti jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, untuk selanjutnya di surah Al-An'abiyah ayat 73, yang dimana artinya, kami telah menjadikan itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan yang terakhir di surah Fatir ayat 39, yang dimana artinya, dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi, barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafirannya orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah menambah kerugian bagi mereka. Nah, untuk hadis dari Al-Quran, ini yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Iki. Nah, tadi kan Penny udah nanya nih untuk mengenai dalil-dalil dari Al-Quran tentang kepemimpinan. Nah, soalnya dalilnya berdasarkan hadis tentang kepemimpinan itu apa saja ya? Nah, jadi di sini saya juga mendapatkan beberapa referensi lah untuk kita dari hadisnya, yang dimana ini hadis daripada Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, yang dimana beliau mengatakan di sini, pemimpin adalah bayangan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kepadanya berlindung orang-orang yang teraniaya, dan dari hamba-hamba Allah. Jika yang orang, maka niscayalah dosa baginya dan rakyatnya hendak bersabar. Apabila pemimpin curang, maka langit tidak akan menurunkan berkahnya. Apabila zina merajalela, maka kekafiran dan kemiskinan pun akan merajalela. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus pintar-pintar memilih seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin itu harus bisa membawa kita menuju ke jalan yang lebih benar. Jangan justru menyesatkan. Apalagi kita mempunyai pemikiran seperti ini. Kan itu hanya ini loh. Kan itu arahan dari pemimpin. Gak mungkin dong kita melawan, sementara pemimpinnya sendiri pun tahu apa yang dilakukan. Apalagi kalau misalnya pemimpinnya ini zolim, kita hanya mengiyakan, pasti kita bakalan terjerumus ke dalam yang namanya dosa besar ataupun bisa masuk ke kategori zina. Jadi tak apa-apa sih mengingatkan pemimpinnya kalau misalnya dia salah. Nah, untuk selanjutnya ada hadis yang dari Yahya. Oh, maaf. Untuk selanjutnya ada hadis dari riwayat Muslim dan dari hadis riwayat Muslim dari Auf bin Malik. Sebaik-baiknya pemimpin kalian cintai kalian mendoakannya dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Kalian melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian. Nah, sudah saya katakan tadi,
kita nggak apa-apa nih mengingatkan pemimpin kita kalau pemimpinnya salah, tapi jangan sampai kita membenci dia, apalagi sampai dia membenci kita. Kita bakalan kena mudaratnya dan dia bakalan kena mudaratnya, dan otomatis ini bakalan berdampak buruk lah untuk kita. Nah, untuk selanjutnya, hadis yang selanjutnya, dan ini mungkin hadis yang terakhir ya, hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, yang dimana beliau mengatakan di sini, telah menceritakanku Abdullah bin Masmalah dari Malik bin Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangganya. Suami dan anaknya akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya. Seorang pembantu adalah bertanggung jawab atas harta tuannya dan akan ditanya tanggung jawabnya. Kamu yang akan tanggung jawaban perihal kepemimpinannya. Jadi kan tadi ada Feni atau Azmi yang mengatakan, bisa nggak sih semua orang itu pemimpin? Kan tadi ada kan ditanya kepada Kak Naila. Nah, jawaban itu semua orang bisa jadi pemimpin, yang dimana pemimpinnya itu harus bisa memegang teguh apa yang udah dikerjakannya, harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan dikerjakannya dan apa yang akan dilakukannya, dan dimana outputnya nanti bakalan bagus. Jangan jadi menyesatkan dari anggotanya. Jadi mungkin ini sih nggak terlalu panjang kan? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Untuk Kiki, kita lanjut ke Sama-sama. narasumber terakhir. Ada Oza di sini, jadi saya mau nanya nih tentang pembahasannya tuh tadi ada dibahas di sama Naila sih. Jadi menurut Oza nih, gaya kepemimpinan itu seperti apa sih? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi menurut saya sendiri ya, gaya kepemimpinan itu atau yang sering kita dengar dalam bahasa Inggris itu leadership style, strategi dalam memimpin suatu organisasi. Jadi bisa dibilang bahwasanya gaya kepemimpinan ini merupakan salah satu tools yang digunakan dalam mengkoordinir ataupun mengorganisasi suatu komunitas atau organisasi. Kemudian gaya kepemimpinan ini juga biasanya dipelajari sebagai suatu ilmu kepemimpinan gitu. Namun dalam pelaksanaannya sendiri biasanya sedikit banyaknya dipengaruhi oleh karakter ataupun kebiasaan dimiliki oleh pemimpin itu sendiri gitu. Jadi contohnya sendiri kayak gaya kepemimpinan yang misalnya kita katakan kayak gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya kepemimpinan di mana gaya tersebut disesuaikan dengan tingkat kedewasaan bawahan yang akan dipengaruhi oleh pimpinan gitu. Jadi sebenarnya bisa ditarik kesimpulan bahwasanya gaya kepemimpinan ini juga ada kaitannya gitu, erat kaitannya dengan etika ataupun moral dari pemimpin itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Saudara Oza. Nah, tadi kan Oza ada menyinggung mengenai etika dan moral. Nah, jadi konsep kepemimpinan yang berkorelasi dengan dua hal tersebut itu bagaimana ya, Oza? Ya, jadi memang kepemimpinan sendiri itu erat kaitannya yang saya bilang tadi, erat kaitannya dengan etika dan moral kepemimpinan gitu kan. Karena gini, jika kita tarik lagi gitu kan istilah dari etika gitu. Etika merupakan panduan atau tuntutan dalam bersikap dan berperilaku menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi yang namanya suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang leader pastinya kan pastinya akan ada sesuatu yang dituju gitu, ada sesuatu yang dilakukan dan itu berhubungan dengan perilaku serta serta pelaksanaan serta kemudian
ya pekerjaan gitu dari baik anggotanya maupun pemimpinnya sendiri gitu loh. Jadi ketika suatu organisasi tidak memiliki etika atau panduan tuntunan gitu atau guide lah istilahnya gitu ya, kan kemungkinan mereka bakalan jadi apa ya, kayak ya bisa dibilang seperti yang dibilang apa ya, saudari Iki tadi ya, pura-puranda gitu loh. Jadi nggak mesti kita dalam hidup saja yang harus ada etika gitu. Maksudnya hidup saja ada etikanya gitu. Masa dalam berkepemimpinan tidak ada etikanya. Jadi kalau dalam apa ya, memimpin suatu organisasi, seorang pemimpin itu harus tidaknya mengetahui itu gitu, mengetahui etika gitu. Salah satu contohnya itu yang pertama adalah memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral. Pastinya kan nggak mungkin seorang pemimpin nggak tahu, nggak pernah diajari nilai-nilai moral. Makanya seorang pemimpin ya harus tahu gitu loh nilai-nilai moral, ya bagaimana dia memperlakukan bawahan, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia melaksanakan tugas-tugasnya gitu kan. Itu kan semua memerlukan etika gitu. Kemudian ada fokus pada keberhasilan organisasi dibanding kepentingan individu. Nah, ini menjadi apa ya? Bisa menjadi tolak ukur gitu untuk para pemimpin gitu. Biasanya kalau kita sebagai bawahan misalnya ya, ketika melihat seorang pemimpin, kita pasti melihat apakah dia apakah dia emang mementingkan kepentingan bersama ataupun dia mementingkan kepentingannya sendiri gitu kan. Biasanya kan seperti itu kan, kayak kalau pemimpinan seperti itu berarti dia adalah pemimpin yang tidak layak gitu, pemimpin yang tidak bagus gitu kan. Nah, jadi salah satu dan itu termasuk etika gitu. Jadi seorang pemimpin harus harus mementingkan kepentingan organisasi dulu, baru kepentingan individunya. Kemudian ada menemukan orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan kepadanya. Nah, ini juga perlu ya dalam sistem organisasi, bahwasanya seorang pemimpin harus bisa berintegritas gitu dengan bawahan dan menimbulkan saling percaya gitu loh kepada atasannya maupun bawahannya gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak ada hal yang dilakukan. Emang ketika kalian sudah mengemban suatu tugas, ya kalian harus bisa mempercayai pemimpin dan kalian harus juga mempercayai diri kalian sendiri bahwasanya kalian layak gitu. Kalian layak mengemban wewenang tersebut atau tugas tersebut. Kemudian ada memelihara, menyatakan dan mengembangkan nilai-nilai positif organisasi kepada masyarakat dan stakeholder. Maksudnya ya, jadi walaupun organisasi itu hanya berkecimpung atau hanya ada di ruang lingkupnya tuh hanya di misalnya kayak kantor, ya udah kantor aja gitu, ataupun komunitas gitu, cuma di komunitas itu aja, sebenarnya enggak gitu. Jadi ya juga harus bisa memberikan dampak atau nilai positif kepada masyarakat gitu, kepada lingkungan gitu. Jadi enggak mesti harus di lingkungan komunitas organisasi, tapi juga bisa menimbulkan efek yang beyond gitu loh ke masyarakat gitu contohnya. Kemudian mengembangkan mekanisme berbeda pendapat. Nah, ini mungkin menjadi menjadi common problem gitu ya di komunitas, maksudnya di organisasi gitu. Termasuk dalam kita sebagai pemimpin. Bahwasanya ya ketika kita berada di suatu forum ataupun suatu diskusi, pastinya itu bakal ada a lot of thoughts, kayak banyak pendapat gitu kan, banyak pemikiran yang bakal tertuang di dalam meja diskusi gitu. Nah, dan itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu etika untuk bisa mengembangkan mekanisme berbeda pendapat. Jadi ya pendapat-pendapat itu ya harus bagaimana seharusnya itu pendapat bisa bukan berarti pendapatnya itu kayak yang benar atau yang salah gitu, namun kayak dari berbeda pendapat itu apa gitu titik terangnya gitu, apa benang merahnya gitu yang bisa diambil gitu. Jadi harus bisa menerima, kemudian jadi nggak harus nggak harus membeda-bedakan gitu, dan tidak harus kayak ya istilahnya kita bisa menghargai satu sama lain gitu walaupun kita berbeda pendapat. Dan terakhir adalah melihat nilai-nilai positif dari sisi atau pengalaman yang lain. Nah, ini wajar ya, pastinya kita nggak boleh melihat dari satu pandangan aja gitu ya. Ini berhubungan dengan poin yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya ya
pastinya ada pendapat atau pemikiran-pemikiran berbeda gitu. Dan dari situ pemimpin harus bisa melihat yang mana sisi yang bagus atau yang positif dari pemikiran-pemikiran tersebut gitu. Itu aja sih yang menurut saya yang berhubungan gitu dengan konsep pemimpinan dengan etika dan moral seorang pemimpin. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Oza. Jadi etika kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih? Terus apa aja sih yang harus dibenahi nih dari kepemimpinan Indonesia ini agar mereka tuh bisa memiliki etika yang lebih baik lagi gitu? Oke. Sejujurnya ya agak memang susah ya ketika kita berbicara tentang apakah yang mana gitu, yang mana kepemimpinan yang baik, mana kepemimpinan yang buruk gitu. Karena pastinya dalam suatu organisasi dengan organisasi yang lain pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, kemudian aturan ataupun rules dalam organisasi tersebut, kemudian cara berpikir dari anggota serta pemimpinnya gitu loh. Jadi saya nggak bisa menyimpulkan bahwasanya kalau pemimpin yang bagus tuh begini gitu. Nggak bisa sih sebenarnya, cuma ada beberapa hal sih yang bisa kita yang bisa kita ambil gitu ketika yang bisa kita jadikan patokan kalau misalnya pemimpin itu kepemimpinan itu bagus gitu loh. Pertama biasanya kalau dilihat dari cara dia memandang sesuatu gitu loh, cara dia memimpin gitu, cara dia mengemban tugas dia gitu. Karena pasti ya kita sebagai manusia pasti punya insting dong kan. Pastinya kita punya hasrat gitu. Oh, kalau apa yang dia apa yang pemimpin lakukan itu entahkah salah ataupun tidak benar gitu kan. Dan sebenarnya ini juga sudah hampir dijelaskan semua oleh teman-teman saya tadi gitu. Teman-teman narasumber yang lain gitu kan, bahwasanya ya pemimpin itu memang pemimpin itu dikatakan bagus ya dia ketika dia bisa mengemban tugasnya dengan baik, kemudian dia bisa memiliki kemampuan skills yang emang yang emang mumpuni, kemudian dia dapat menciptakan lingkungan kerja yang bagus, yang positif, nah gitu loh. Jadi sebenarnya dari hal-hal yang seperti itu yang bisa kita lihat sih. Jadi kadang pun itu bisa, kadang pun itu kita juga nggak bisa nentukan juga sih kayak patokan harus itu. Jadi itulah tadi bagaimana bukan bagaimana sih maksudnya hal-hal yang bisa kita jadikan dasar kepemimpinan yang baik itu seperti apa gitu. Nah kemudian tadi juga ada pertanyaan tentang apa yang bisa dibenahi gitu di kepemimpinan di Indonesia agar lebih beretika lagi gitu kan, menjadi lebih baik. Nah jadi pastinya yang namanya kepemimpinan kita menyebutkan kepemimpinan Indonesia berarti dari yang bawah, dari yang kayak dasar sampai yang paling tinggi pastinya gitu kan. Namun kalau saya ditanya gitu bagaimana sebenarnya kita tuh kan sebenarnya udah ada landasan gitu kan, udah ada landasan dari dulu-dulu yang pahlawan sudah rancang yaitu adalah sila keempat yang mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu tuh merupakan konsep kepemimpinan yang berlandaskan demokrasi Pancasila dan yang menurut saya udah sangat layak gitu mewakili rakyat untuk duduk
maksudnya untuk duduk lebih mampu gitu loh, lebih mampu untuk memilih pemimpin, serta pemimpin yang lebih ya merakyat gitu. Jadi pemimpin itu berdasarkan sila Pancasila itu ya, pemimpin itu bukan hanya sekedar mendapat suara terbanyak ataupun dipilih oleh rakyat secara jujur, adil dan bebas, transparan gitu kan. Tapi juga harus harus bisa menjadi harus bisa menjadi tumpangan gitu loh, reliable gitu misalnya istilahnya gitu. Jadi dia menjadi tempat hikmat kebijaksanaan bagi para rakyat untuk membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera gitu. Jadi enggak sebaliknya gitu kan, bukan pemimpin yang membawa rakyat yang membawa bangsa ini ke jalan kesesatan gitu loh, maksudnya ke kubang kesesatan gitu istilahnya. Jadi itu sih, jadi dari mungkin dari kayak dari mungkin presiden sendiri ataupun kemudian turun ke bawah kayak partai politik serta mungkin Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, itu kan sebenarnya dari situ asalnya gitu, dari situ sumbernya gitu. Jadi yang kita tahu pastinya proses-proses organisasi itu kayak dari mulai mereka membuat regulasi tentang hidup jagat bangsa ini gitu di Indonesia ini, kemudian mengontrol juga mengawasi tugas-tugas pemerintahan, kemudian menyusun anggaran untuk pembangunan. Nah, itu semua itu berasal dari situ gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya ya bagaimana untuk bisa memiliki kepemimpinan yang bagus di Indonesia, ya itu yang harus dibenahi gitu loh. Kayak contohnya saja ya misalnya kayak yang lagi kayak undang-undang masalah regulasi juga kayak RUKHP ya, gitu bukan istilah undang-undang yang lagi yang lagi berkeliaran di sosial media gitu kan. Nah, itu saja itu sudah menjadi masalah. Itu udah menjadi salah satu contoh bahwasanya ya kepemimpinan Indonesia itu belum stabil, belum bagus gitu loh. Belum yang emang bisa dikatakan baik gitu. Nah, jadi emang itu sih harus dari situ gitu kita membenahi semuanya gitu. Saya rasa itu sih, saya harap bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian ada lagi. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih. Tadi jawabannya sangat mendetail ya, Saudara Oza. Nah, pertanyaan terakhir ini mengenai persyaratan moral seorang pemimpin yang sepatutnya dimiliki oleh pemimpin itu yang seperti apa sih, Za? Oke, jadi ada ada 3 poin di sini yang ingin saya jelaskan gitu kan. Jadi ada memang persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki seorang pemimpin, itu persyaratan moral khususnya ya. Jadi ada 3, yaitu pertama memiliki karakter dan jati diri, kemudian memiliki kemampuan menangani perubahan, ketidakpastian, kekalutan, dan kemenduaan dualisme atau double standard dalam berbagai bidang kehidupan, dan kemudian mempunyai visi kemana suatu organisasi bergerak. Jadi kita bahas ya dari yang memiliki karakter dan jati diri ya. Jadi ini memiliki karakter dan jati diri ini sebenarnya sudah saya singgung sebelumnya tentang kayak personality gitu loh, ataupun ataupun perilaku dari pemimpin tersebut gitu loh. Jadi ketika kita berbicara dengan karakter dan jati diri, nah ini bisa mempengaruhi gitu loh, bisa mempengaruhi proses dalam organisasi tersebut gitu, proses kepemimpinan tersebut di dalam suatu organisasi. Karena kayak mulai dari bagaimana cara memimpin, bagaimana cara dia bagaimana dia cara
mengetrit bawahan, kemudian melakukan tugasnya. Nah, itu dari situ gitu. Ketika dia memiliki jati diri yang emang memiliki jati diri yang emang bisa disebut adalah kepemimpinan yang baik, maka itu akan membawa dia kemana, ke arah yang emang pemimpin yang memang seharusnya lakukan gitu dalam mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi gitu. Kemudian memiliki kemampuan menangani perubahan, ketidakpastian, kekalutan, dan kemajuan atau dualisme dan berbagai bidang kehidupan. Ya pasti gitu loh. Yang namanya pemimpin ya pastinya harus punya solusi dong, harus punya inovasi, harus punya skill yang emang digunakan dalam mengatasi konflik ataupun problema yang kemungkinan terjadi dalam proses proses pelaksanaan di organisasi atau komunitas tersebut gitu ya. Ya misalkan ketika dalam organisasi itu bisa contohnya kayak kekurangan pasokan ini ya, kekurangan pasokan untuk menunjang hasil produksi pabrik misalnya gitu kan. Yang pastinya pemimpin harus udah punya kayak inovasi ataupun kayak solusi jalan keluar gitu loh, dari mana ini. Nah itulah peran-peran ataupun persyaratan yang memang harus sudah dimiliki oleh pemimpin gitu. Jadi dia intinya ya bisa mengatasinya gitu, memiliki jalan keluar. Kemudian yang terakhir itu ada mempunyai visi kemana suatu organisasi bergerak. Nah, jadi ya kita ibaratkan aja, kita contohkan saja seperti sekolah ya, sekolah pasti punya visi dan misi gitu kan, punya visi dan misi. Jadi ketika sebuah organisasi yang nggak punya visi dan misi itu, mereka bakalan ngambang gitu loh, mereka nggak tahu mau kedepannya tuh kayak mana gitu loh. Ya sama gitu. Jadi seorang pemimpin juga harus mempunyai visi. Makanya kalau misalnya kita jadi ketua OSIS kan pasti harus disebutkan dulu visi misinya apa gitu kan. Jadi dia membawa organisasi ini ke depannya kayak mana gitu. Bergeraknya mau yang kayak mana, tujuannya mau kayak mana gitu. Jadi sehingga anggotanya pun bisa kayak anggotanya juga bisa memiliki juga bisa memiliki persepsi ataupun inovasi-inovasi yang bakal dilakukan nanti gitu loh ke depannya di organisasi tersebut. Jadi sehingga akhirnya juga bisa mewujudkan tujuan yang emang sudah direncanakan sebelumnya dalam organisasi tersebut. Jadi ya itulah pastinya seorang pemimpin harus mempunyai moral, yaitu memiliki visi kemana suatu organisasi atau komunitas itu bakalan bergerak gitu. Jadi saya rasa itu, saya harap bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi yang terakhir. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya, Oza. Nah, jadi karena Oza sudah menjadi narasumber terakhir kita hari ini, saya selaku co-host akan menyimpulkan apa saja yang dipaparkan oleh Naila. Nah, jadi pemimpin itu merupakan suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu, karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Gaya kepemimpinan itu ada 4, yaitu gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan otokratik, gaya kepemimpinan laissez-faire, dan gaya kepemimpinan transformasional. Nah, baik, saya akan menyimpulkan penjabaran dan penjelasan dari saudara Rizky. Nah, di mana yang dijabarkan oleh saudara Rizky dapat disimpulkan bahwa dalil dalam Al-Quran mengenai pendidikan itu ada beberapa, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Al-An'am ayat 165, Syad ayat 26, dan Ali Imran ayat 26, yang mana surah-surah tersebut menerangkan mengenai kepemimpinan. Lalu hadis Nabi dan sahabat serta tabi'in banyak menjelaskan mengenai kepemimpinan, mulai dari tugas, keutamaan, pemimpin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kesimpulan dari Muhammad Ghazali Abdillah atau teman kami, Oza,
akan dipaparkan oleh Saudari Feni. Nah, baik. Jadi kesimpulan yang terakhir dari narasumber Olza itu yang pertama yaitu konsep kepemimpinan ya. Nah, konsep kepemimpinan ini yang pertama itu ada poin kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah suatu daya yang mengalir dengan cara yang tidak diketahui antara pemimpin dan pengikutnya. Nah, kepemimpinan juga mewarnai dan diwarnai oleh media, lingkungan, dan iklim tempat ia berfungsi. Kepemimpinan juga menuntut keaktifan dalam bekerja dan bertindak berdasarkan tata aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya kepemimpinan juga bekerja menurut prinsip, alat, dan metode yang pasti dan tetap ada aturan main yang harus ditaati oleh seorang pemimpin. Nah, poin kedua ada etika kepemimpinan, yaitu memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral, fokus kepada keberhasilan organisasi dibandingkan kepentingan individu, menemukan orang-orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan kepadanya, lalu ada memelihara, menyatakan, dan mengembangkan nilai-nilai positif organisasi kepada masyarakat dan stakeholder. Nah, selanjutnya ada mengembangkan mekanisme berbeda pendapat, lalu melihat nilai-nilai positif, dan dari sisi atau pengalaman yang lain. Dan yang terakhir itu poin persyaratan moral seorang pemimpin, yaitu ada memiliki karakter dan jati diri, memiliki kemampuan menangani perubahan, ketidakpastian, kekalutan, dan kemenduaan atau dualisme, double standard dalam berbagai bidang kehidupan, dan mempunyai visi kemana suatu organisasi bergerak. Gitu. Oke, baik. Demikian kesimpulan kami pada hari ini mengenai diskusi kita. Nah, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman kami selaku narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami ini. Baik, dengan berakhirnya pembahasan tentang kepemimpinan pendidikan kali ini, maka berakhir pula podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Iya, wassalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for having us.